Kami dari kelompok 4 dari kelas C yang beranggotakan saya Zaskia Yonadisia dengan NIM 24010118. Saya Selvi Wulandari dengan NIM 24010176. Saya Deja Madian Sinaga dengan NIM 2401010040. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan mata kuliah sistem mikrokontroler dengan judul pencatatan suhu permukaan air laut dengan posisi koordinat GPS dengan menggunakan sensor DS18B20. Nah, proyek ini digunakan pada suhu permukaan air laut, lalu GPS digunakan untuk sistem koordinat posisi, dan RTC digunakan untuk membaca waktu. Lalu data-data tersebut ditampilkan oleh OLED 128x64 dan disimpan oleh modul SD4 dan ditampilkan sekitar 5 menit. Nah, tujuan dari proyek kami untuk merekam suhu permukaan air laut secara berkala. Pada proyek ini, kami membuat sebuah sistem data logger yang berfungsi untuk mencatat suhu permukaan air laut serta posisi koordinat secara otomatis. Ada beberapa komponen utama yang kami gunakan. Yang pertama, ada ESP32 yang berperan sebagai otak sistem untuk mengatur seluruh proses pembacaan data, penyimpanan, dan tampilan. Kemudian ada sensor suhu DS18B20 yang kami gunakan untuk mengukur suhu permukaan air laut. Sensor ini tahan air sehingga bisa ditempatkan langsung di permukaan air laut untuk membaca suhu secara akurat. Selain itu, kami juga menggunakan modul GPS untuk mengetahui posisi proyek saat pengukuran dilakukan, berupa data koordinat lintang dan bujur. Agar waktu pencatatannya tepat, digunakan modul RTC DS3231 sebagai penunjuk waktu yang akurat. Semua data dari sensor suhu, GPS, dan waktu dicatat secara otomatis ke SD card dalam bentuk file TXT setiap 5 menit, sehingga bisa dianalisis kembali di komputer. Sementara itu, data juga ditampilkan langsung di layar OLED, supaya bisa memantau suhu, waktu, dan posisi alat secara real-time. Dari diagram blok berikut, kami membuat diagram skematik seperti ini. Ada ESP32, terus ada micro SD card-nya di sini, terus sensor DS18B2-nya di sini, terus layar OLED yang akan ditampilkan dari hasil semuanya tadi akan ditampilkan di layar OLED di ini, terus modul RTC dan modul GPS-nya. Pada proyek ini, data dikumpulkan dari dua sensor utama, yaitu GPS Neo 6M dan sensor suhu DS18B20. Sensor GPS berfungsi untuk membaca alat berupa lintang dan bujur, sedangkan sensor DS18B20 digunakan untuk mengukur suhu permukaan air laut. Setiap kali data dibaca, alat juga mencatat tanggal dan waktu menggunakan modul RTC DS3231 agar setiap data memiliki waktu pengambilan yang jelas. Data yang sudah terkumpul kemudian disimpan otomatis ke kartu SD dalam bentuk file TXT. File tersebut berisi catatan lengkap mulai dari waktu, koordinat GPS, hingga nilai suhu yang terbaca. Dengan cara ini, semua hasil pengukuran bisa disimpan dan dilihat kembali di komputer. Selain disimpan, data yang dibaca juga langsung ditampilkan di layar OLED 128x64 sehingga pengguna dapat melihat suhu, waktu, dan posisi GPS secara langsung tanpa membuka file di komputer. Dengan sistem ini, proses pengumpulan, penyimpanan, dan penampilan data berjalan otomatis secara real-time. Baiklah, di sini yang saya pegang adalah bentuk dari proyek yang telah kami buat. Yang pertama, ada sensor suhu DS18B20 untuk mengukur suhu air. Lalu di sini ada layar OLED untuk menampilkan seluruh hasil. Ada ESP32 sebagai otak dari skala sistem. Ada RTC untuk membaca waktu. Ada GPS untuk mengetahui lokasi koordinat. Terus ada micro SD untuk menyimpan seluruh data. Lalu di sini kami memakai dua baterai untuk menghidupkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit program yang kami gunakan pada proyek kami. Yang pertama itu adalah inisialisasi library, mulai dari
komponen seperti OLED, sensor, RTC hingga ke SD card. Kemudian PIT juga dideklarasikan pada program. Selanjutnya tampilan awal pada OLED akan muncul adalah tampilan logo dengan delay 2 detik. Lalu masuk ke tampilan kelompok dengan tampilan pertama itu adalah judul hingga ke tampilan nama dan name. Lalu masuk ke bagian fungsi sistem cek. Komponen-komponen seperti RTC, GPS, sensor, dan SD card akan dicek. Lalu jika semua komponen terdeteksi, maka akan muncul pada OLED tampilan komponen terdeteksi dan semua sistem siap. Lalu masuk ke fungsi pembuatan file. Jika semua terdeteksi, file baru akan dibuat pada SD card dengan format TXT dengan judul dari waktu RTC sekarang dengan fungsi file write. Lalu bagian dalam dari file tampilan awalnya adalah judul, lalu tanggal, waktu, bintang, bujur, dan suhu. Lalu file ditutup. Masuk ke bagian fungsi tampilan data. Di sini tampilan data pada OLED akan update setiap 1 detik sekali. Seperti pada program adalah pada bagian kanan OLED adalah tampilan tanggal, tampilan kiri atas OLED adalah tampilan jam. Lalu di bawahnya ada tampilan lintang dan bujur GPS dari GPS, dan bawah sekali ada tampilan dari hasil pengukuran suhu. Jika semua data tersebut dibaca, maka akan disimpan pada modul SD card setiap 5 menit sekali dengan kelipatan 5. Artinya setiap menit kelipatan 5, file akan disimpan ke dalam SD card dengan fungsi file append. Isi file tersebut adalah tanggal, jam, hasil dari pengukuran GPS hingga ke suhu. Lalu file ditutup, dan jika apabila sistem dinyalakan kembali, maka file baru akan terbuat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat dalam pengucapan. Terima kasih. Proyek kami ketika dinyalakan, yang pertama muncul adalah tampilan logo. Lalu judul kami yaitu pencatatan data, posisi GPS dan suhu permukaan laut berbasis data logger. Selanjutnya tampilan kelompok kami yaitu kelompok 4 serta anggota-anggota kelompok kami. Setelah nama kelompok, program akan mengecek semua komponen seperti GPS, OLED, RTC, dan lain-lain. Lalu data akan disimpan dengan format jam sekarang. Dan jika sudah, maka akan masuk ke tampilan utama. Bisa dilihat pada OLED, di sebelah kiri atas ada tampilan tanggal, yaitu tanggal 19 bulan 10 tahun 2025. Dan di sebelah kanan ada jam sekarang. Setelah itu, lalu di bawahnya ada tampilan lintang dan bujur. Arti lintang bujur sini merupakan posisi GPS sekarang. Lalu di bawah lagi ada suhu dari sensor ini. Suhu yang terukur ketika tidak dicelupkan air adalah berkisar di 26 derajat Celcius. Baik, langsung saja ke demonstrasikan proyek. Pertama-tama sensor dicelupkan ke dalam air. Lalu tinggal ditunggu beberapa saat, maka data yang terukur akan ditampilkan pada OLED. Bisa dilihat suhu air yang terukur berkisar di antara 30 derajat Celcius. Nah, dari data-data ini seperti suhu, lintang, bujur, dan waktu akan disimpan ke dalam micro SD dengan rentang 5 menit sekali. Selain itu, data akan tersimpan tiap pukul kelipatan 5. Artinya, misal di start di pukul 18.40, maka data selanjutnya akan tersimpan di pukul 18:45. Sekian dari percobaan saya. Setelah proyek ini baik, sekian dari percobaan kami. Dari hasil percobaan proyek kami, alat berhasil mencatat data dengan baik setiap beberapa detik, lalu menyimpan ke kartu SD dengan rentang 5 menit sekali dengan kelipatan
kelipatan waktu kurang lebih 5 menit. Artinya data yang terukur akan masuk ketika jam menunjukkan kelipatan dari 5 menit. Hasil percobaan kami ini menunjukkan bahwa proyek sistem ini bekerja dengan baik, secara akurat dan menyimpan data tanpa mengalami error. Dengan begitu, sistem kami ini dapat digunakan untuk memonitor suhu permukaan laut dan menyimpannya ke dalam SD card. Sekian dari penjelasan demonstrasi proyek kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. 3. Dari hasil pengukuran sebelumnya, data akan dimasukkan ke dalam microSD. Selanjutnya, kita akan melihat hasil pengukuran data yang masuk ke microSD dengan melihat dari laptop. Berikut adalah data-data dari hasil percobaan pengukuran kami. Data tersimpan tiap 5 menit sekali. File terbuat ketika sistem dimulai. Oh iya, harusnya itu tadi ya. Oh iya, ketika dibuka file hasil pengukuran, bisa dilihat hasil pembacaan data, ada tanggal dan waktu, lintang dan bujur, serta suhu yang terukur. Jadi hasil dari pengukuran berhasil dan masuk ke dalam kartu SD dengan format TXT. Sekian. Dari hasil sistem data logger yang kami buat, pengukuran data seperti suhu dan GPS mampu muncul terukur secara otomatis. Selain itu, komponen-komponen pendukung seperti RTC, modul microSD modul, dan OLED mampu terintegrasi dengan sempurna. Data pengukuran ditampilkan pada OLED dan juga disimpan pada kartu SD. Dari sistem yang kami buat, kami tidak mengalami error selama percobaan. Dari sistem ini atau dari sistem data logger kami, proses pengumpulan data dan pemantauan bisa dilakukan dengan efisien. Ya, dari kelompok 4, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.